Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim dan juga Rasil Visual untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah. Senang sekali di pagi hari ini kami bisa menyapa Anda dalam program acara renungan di bawah naungan Al-Quran untuk edisi Selasa ya. Sekarang sudah memasuki hari yang kedua di bulan Rabiul Akhir, bertepatan juga dengan 11 Desember 2018. Semoga di kesempatan ini Iwan Wat tetap dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Ustaz Husain Alatas di pagi hari ini telah hadir di studio yang akan memberikan kajiannya untuk kita semua, tausiahnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Baik, alhamdulillah. Dan Iwan Awad di kesempatan ini Ustaz Heri, Mas Firman dan juga Mas Krisna yang biasa mendampingi berhalangan ya, karena baru pulang umroh semalam, jadi mungkin istirahat dulu Ustaz. Dan di kesempatan ini alhamdulillah Ustaz tetap bisa hadir, dan insya Allah di kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan mengenai derita dan setapa minoritas Islam saja di tengah mayoritas non-Islam. Sebaliknya juga minoritas Islam, minoritas non-Islam di tengah mayoritas Islam yang mendapat keleluasaan, penguasaan perekonomian dan sebagainya. Contohnya tadi minoritas Islam di tengah mayoritas non-Muslim itu Muslim Uighur saja, yang akhir-akhir ini kembali diangkat oleh media sosial, cukup ramai sekali, jadi memberitakan derita-derita saudara Muslim kita di Uighur, Ustaz. Seperti itu saja. Kami persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa, bertemu di bawah naungan Al-Quran untuk mencicipi sajian hidangan yang Allah sajikan dari rahmatnya, bimbingannya, petunjuknya, juga kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang mendera jiwa kita. Dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, merenungkan isinya, bimbingannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita semua apa-apa yang disebutkan tadi. Pagi hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama Kang Rizal berhubungan dengan derita minoritas Islam atau kaum muslimin di tengah-tengah mayoritas non-Islam. Sebaliknya, kebebasan, keluasan yang dirasakan oleh minoritas non-Islam di tengah-tengah mayoritas masyarakat dan umat Islam. Kita coba untuk menguraikan fenomena ini, kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya, menyadari kesalahan-kesalahan kita dengan kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat, pada ayat 55 dari surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Beriman, yakin kepada Allah tanpa keraguan-raguan. Menjadikan kehidupan dunianya sebagai lahan pengabdian kepada Allah. Mengisi lembaran hidupnya dengan amalan-amalan saleh. Hidup dengan lurus, bajik, menolong sesama, jujur, amanat, adil, dan berani untuk membela kebenaran. Ini semua merupakan amalan-amalan saleh yang dicintai Allah. Ada yang sifatnya pribadi, ada amal-amal saleh bukan hanya bersifat pribadi, manfaatnya bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, apa-apa yang bermanfaat untuk manusia, yang dapat memelihara kemanusiaan mereka, melindungi mereka dari berbagai macam wabah penyakit, baik yang mengancam kesehatan lahir mereka, batin mereka, akhlak mereka, semua termasuk dalam amalan-amalan saleh. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita semua, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Orang yang beriman, sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, bagikan pohon yang indah, yang penuh dengan manfaat dan kebaikan. Akarnya kokoh, batangnya menjulang tinggi, dahan dan rantingnya yang memberikan naungan dan kesejukan. Kemudian buah-buahnya ada pada setiap pucuk ranting tanpa mengenal musim. Kalau orang melempar batu, bukan dibalas dengan batu, tapi buah-buah yang jatuh kepadanya. Itulah merupakan gambaran orang-orang yang beriman. Jadi Allah janjikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Kemudian, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, yang Allah ajarkan untuk mereka. Allah akan menjadikan agama mereka di atas seluruh agama.
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengubah suasana takut yang tadinya menyelimuti mereka dengan suasana aman. Seperti yang kita jumpai bagaimana Nabi bersama sahabatnya tadinya hidup dalam tekanan. Mereka dipaksa untuk berhijrah, kemudian mereka diperangi, tapi pada akhirnya dari suasana yang penuh dengan tekanan dan ketakutan berubah menjadi suasana aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah padaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Tapi wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar setelah Allah menganugerahkan semua itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu Allah ingatkan mereka yang sedang berada dalam kenikmatan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Tunaikan dan keluarkan zakat kalian. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taati Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah. Rasul mengajak kalian kepada apa-apa yang akan membawa kemajuan dan kehidupan bagi kalian. Dengan tuntunan sunnahnya yang merupakan buah-buah dari wahyu Allah yang Allah turunkan dalam kitab sucinya. Kemudian Allah tegaskan, ingatkan kita bahwa orang-orang yang kafir itu lemah. La tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan kalian beranggapan orang-orang kafir yang ingkar ini berkuasa, melarang buana di atas muka bumi. Sama sekali tidak. Mereka lemah. Wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Tempat kediaman mereka api neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau kita jumpai Kang Rizal, kalau seandainya kita jumpai sebuah pohon yang besar, yang penuh dengan buah, tapi tidak memiliki akar, kita tancapkan di rumah kita. Jadi kesannya dalam sekejap sudah ada pohon dengan buah-buahnya. Sama satu pohon mangga yang masih kecil, ya, yang penuh dengan akar yang akan menyerap sari kehidupan ditanam. Mana yang lebih baik untuk jangka panjang? Yang besar tidak lama kemudian akan melayu, kemudian mati. Sedangkan ini menuju ke arah kehidupan. Karena apa? Dia berhubungan dengan narasumber kehidupan. Sedangkan yang satu terpotong. Begitu juga orang yang beriman yang berhubungan dengan Allah yang menganugerahkan kehidupan dan rahmah adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Sedangkan orang-orang kafir yang terputus dari Allah, bagaimanapun besarnya kekuatan mereka, sebenarnya mereka rapuh dan lemah. Walaupun nampak kelihatan mereka apa? Kuat. Walaupun penuh dengan buah, tapi sebetulnya semua itu menuju kehancuran. Meteor pertama kali terlepas, ya, dia menyala-nyala. Karena berasal dari apa? Sumbernya. Begitu terlepas dari sumbernya, lama-kelamaan ya, yang menyala itu akan padam, redup. Kemudian terhempas di tepi atmosfer. Berubah menjadi tepungan-tepungan debu yang tak berarti. Jadi sesuatu kalau masih berhubungan dengan sumber kehidupannya, dia akan tetap apa? Tangan kita ini, di saat masih menyatu dengan tubuh kita dan tubuh kita masih memiliki ruh, dia akan hidup. Tapi di saat tangan terputus, betapapun indahnya dan kuatnya, dia tidak memiliki lagi daya. Karena tidak berhubungan dengan sumber kehidupan. Oleh karena itu orang yang bersama Allah, orang yang kuat. Orang yang bersama Allah, orang yang betul-betul berada di bawah naungan Allah, asli tidak ingkar. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, ayat 55, 56, 57 dari surat An-Nur, kita temukan bahwasannya apa? Bahwasannya janji yang Allah berikan untuk orang yang beriman itu berbeda sekali dengan realita kenyataan yang dihadapi kaum muslimin saat ini. Pertanyaannya, apakah janji Allah yang tidak ditepati? Apakah kita tidak memenuhi syarat untuk menerima janji Allah? Allah tidak mungkin akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Betul enggak? Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari Allah? Berarti
kita di sini belum memenuhi syarat masuk dalam kategori atau kriteria orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan itu terbukti. Kita bertanya, Kang Rizal, apa yang berlangsung di Yaman dari pembantaian, kemudian juga rumah-rumah yang hancur, anak-anak bayi, anak-anak kecil yang mati kelaparan karena tidak menjumpai makanan mereka maupun obat-obatan yang mereka butuhkan. Setiap harinya sejumlah anak-anak binasa karena kelaparan. Belum lagi yang terkena penyakit akibat mayat-mayat yang bergelimpangan, rumah-rumah yang hancur, infrastruktur yang porak-poranda. Kita bertanya, siapa yang menjadi pelaku penghancuran? Yahudi, kaum musyrikin, apa sesama orang Islam? Sesama orang Islam. Jadi yang melakukan kejahatan yang biadab dan brutal ini bukan orang di luar Islam, tapi orang-orang Islam. Lalu bagaimana mungkin mereka mengharapkan Allah menepati janjinya sedangkan mereka berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah melarang kita untuk melanggar kesucian bulan-bulan haram. Mereka tidak peduli bulan haram, darah yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejam, dengan nikmat yang Allah berikan, rizki yang Allah anugerahkan, melakukan pembantaian. Belum lagi yang terjadi di Suriah sebelumnya, yang terjadi di Irak. Di mata mereka, darah-darah kaum muslimin ini halal. Sebagian orang berpendapat ini perang antara sunnah dan syiah. Ini sebetulnya merupakan kebohongan. Syiah sunnah semenjak zaman dahulu kala mereka hidup berdampingan. Kita nggak bicara soal benar salah. Yang jelas mereka hidup berdampingan. Bahkan dulu kita tahu, ya, Rabita Alam Islami itu tempat berkumpulnya semua kalangan, termasuk ulama-ulama Syiah. Bahkan ulama-ulama Syiah memberikan sumbangsi. Itu Baqir Sadar yang menulis buku Iqtisaduna Ekonomi Kami, yang menjadi rujukan di dunia Islam. Ini masalahnya bukan masalah Syiah Sunnah. Ini semua merupakan, ya, kepentingan yang bertabrakan satu dengan lainnya. Kita tahu bahwasannya, ya, sebagian negara Arab, ya, mereka merelakan diri mereka menjadi antek-antek Amerika, antek-antek Zionis. Sebahagian lagi, ya, mereka berafiliasi, berpihak kepada lawan-lawan dari apa? Dari negara-negara yang berada di sebahagian negara Arab ini. Nah, terjadi pertarungan kepentingan. Oleh karena itu serangan ke Yaman sebetulnya bukan dengan tulus Saudi Arabia melakukan hal ini. Tapi kita tahu Netanyahu langsung berangkat ke Amerika meminta, ya, kepada pihak Kongres, kepada pejabat di pemerintahan Amerika untuk melakukan serangan ke Yaman karena Israel menganggap ini merupakan ancaman yang serius. Kalau Israel yang melakukan serangan atau Amerika, dunia Islam tidak akan berdiam. Tapi yang dipergunakan sesama orang Islam. Yang dirugikan sesama orang Islam. Yang ditumpahkan darahnya kaum muslimin. Harta-harta juga dan energi yang dihambur-hamburkan juga milik kita. Yang diuntungkan mereka. Pertama, kita saling menghancurkan tanpa meneteskan darah mereka. Tanpa menimpakan kerugian kepada mereka. Yang kedua, pabrik senjata mereka. Ya. Mereka betul-betul meraih keuntungan dari penjualan senjata, mirip seperti keadaan penduduk Madinah sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ya, memimpin mereka. Bagaimana Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar mempermainkan penduduk Madinah, mengadu domba, mengobarkan peperangan. Yang diuntungkan adalah pedagang-pedagang Yahudi, pabrik senjata mereka, kemudian bankir-bankir mereka yang memberikan pinjaman yang tidak mampu mereka bayar, akhirnya merampas harta benda mereka, termasuk kebebasan mereka. Jadi bagaimana mungkin Allah akan menepati janjinya? Seharusnya umat Islam, mereka memandang saudara mereka dimanapun mereka berada,
ya, sama dengan mereka. Mereka peduli, prihatin terhadap nasib saudara mereka. Bukan mereka justru yang menjadi pelaku kejahatan melakukan pembantaian terhadap sesama kaum muslimin. Nah, pada saat kita mengabaikan peringatan Allah, mengabaikan pesan-pesan Allah, maka rahmat keberkahan akan diangkat dari kita semua. Nah, derita yang dialami oleh kaum muslimin di Uighur itu bukan baru, sudah lama. Ketika Republik Rakyat Cina mengembangkan sayapnya, sekian banyak negara yang merdeka mereka caplok, termasuk Tibet. Betul enggak? Termasuk Tibet. Kemudian Uighur juga mereka ambil alih, mereka kuasai. Sedangkan minoritas, ya, Uighur yang mayoritas beragama Islam, betul-betul tidak menikmati keluasan, kebebasan seperti yang dirasakan oleh apa? Oleh minoritas non-Islam di tengah-tengah masyarakat Islam. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan suku Uighur, ya, di tengah-tengah Republik Rakyat Cina dengan warga keturunan Tionghoa atau Cina yang berada di negeri kita, perbandingannya jauh apa tidak? Warga Tionghoa, ya, atau katakan warga Indonesia keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia, mereka menguasai posisi yang strategis. Walaupun mereka tidak duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintah, tapi pejabat-pejabat sebagian besar dikendalikan oleh mereka. Aparat juga di bawah kendali mereka. Kemudian perekonomian juga apa? Berada di tangan mereka. Sampai orang-orang, ya, Indonesia atau pribumi yang asli seolah-olah mereka tamu atau buruh-buruh pekerja rodi, ya. Di mana? Di negara-negara asing, padahal yang merupakan negeri mereka. Sampai pantai-pantai pun mereka ingin kuasai. Jadi kita lihat bagaimana mereka leluasa, ya, bekerja, berkiprah, menguasai berbagai macam fasilitas yang menjadi milik rakyat. Ekonomi pun berada di bawah monopoli mereka. Perbankan juga lebih banyak memberikan pinjaman pada mereka. Kerjasama dengan pejabat-pejabat korup yang tidak cinta pada negerinya. Ini perbedaan yang menyolok. Jadi kita lihat bagaimana mereka mengatakan atau mereka menyuarakan hak asasi manusia. Padahal yang mereka lakukan pelanggaran, penindasan, dan menginjak-injak hak asasi manusia. Di mana minoritas menjajah mayoritas. Tapi sebaliknya Uighur, kita lihat, mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Republik Rakyat Cina kurang perhatian peduli untuk pengembangan kondisi di Uighur, baik itu perekonomiannya, pendidikannya tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Tapi karena Republik Rakyat Cina merupakan negara besar, oleh karena itu sebagian besar penduduk dunia berdiam berpangku tangan. Seandainya Amerika berkotek menyebutkan penindasan yang berlangsung di Uighur, Kanada juga berkotek, ya, apa yang mereka ucapkan sebetulnya bukan merupakan apa? Suara keadilan dari hati mereka. Tapi karena persaingan dengan pihak apa? Bentuk tekanan kepada Republik Rakyat Cina dengan bargaining yang mereka harapkan. Oleh karena itu lihat, ketika Muhammad bin Salman melakukan pembantaian mutilasi terhadap Khashoggi, ya, kita lihat bagaimana Amerika yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia menutup mulutnya. Donald Trump memberikan pembelaan terhadap Muhammad bin Salman. Kenapa? Karena merupakan sekutu mereka. Dulu Yaman sebelum dikuasai oleh kelompok Houthi yang minoritas, juga Syiah, mazhabnya Zaidiyah. Mazhabnya, dan sampai sekarang juga mayoritas penduduk Yaman Zaidiyah. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Zaidiyah. Tapi begitu pemimpin Yaman, Ali Abdullah Saleh, ya, yang dulu merupakan loyalis Saudi Arabia, loyalis Emirat Arab, ya. Ketika Ali Abdullah Saleh tidak lagi mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab, mulai dia berbalik untuk melampiaskan dendamnya karena ditinggalkan oleh mantan-mantan sekutunya, diserahkan kekuasaan kepada Houthi.
daripada dia mengalami hukuman gantung, rakyat Yaman menghadapinya, maka dia berikan kekuasaan pada Houthi. Dan dia ikut bermain juga di air keruh tersebut. Dulu yang melakukan pembantaian terhadap Houthi adalah Ali Abdullah Saleh bersama Saudi Arabia. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya pelaku-pelaku kejahatan di dunia Islam yang paling pertama adalah para elit politik, termasuk juga ulama-ulama ya, yang terlibat dalam permainan kotor tersebut. Karena serangan-serangan ke Yaman membutuhkan dukungan fatwa. Dukungan fatwa. Oleh karena itu kita lihat Sudais ya, ketika Saudi Arabia, Emirat Arab ya, dalam koalisi mereka melakukan serangan ke Yaman, Sudais di Masjidil Haram mendoakan dan melaknat penduduk Yaman yang mereka kecam sebagai Syiah Rawafid. Padahal dulu mereka mengatakan Yaman itu al-akh syaqiq, saudara apa? Kembar kita. Atau saudara sekandung dengan kita. Jadi bagaimana perubahan terjadi? Pada masa Syah Iran berkuasa, Syah Iran itu bermadhab Syiah. Penduduk Iran juga bermadhab Syiah. Pada saat itu kita tahu bahwa Syah Iran itu merupakan salah satu negara yang mendukung Israel. Bahkan mensuplai minyak untuk Israel. Artinya pada saat itu Iran yang Syiah itu, di bawah pimpinan Syah Iran, mendukung Israel. Tapi kita lihat bagaimana hubungan mesra antara Saudi Arabia dan Syah Iran. Bahkan Fahad mencium tangan Syah Iran. Kenapa? Karena majikannya sama di atas. Majikannya sama. Jadi sebetulnya perperangan ini terjadi karena perbedaan majikan. Di mana para majikan ini di atas ingin memperebutkan lahan-lahan kekuasaan. Karena kita tahu peperangan itu terjadi. Peperangan dunia pertama, dunia kedua, dan ketiga nanti. Dan peperangan sebelumnya tidak lepas dari apa? Dari persaingan politik kekuasaan untuk memperebutkan daerah-daerah jajahan pada masa lampau. Kita lihat bagaimana Jerman, ya, Jepang, ya, yang tidak memiliki daerah jajahan, mereka iri terhadap Inggris. Oleh karena terjadi perebutan kekuasaan. Adapun semboyan, atribut, panji yang mereka angkat, itu bisa bermacam-macam. Tapi yang jelas tujuannya tidak lepas sebagian besar dari apa? Dari hegemoni untuk memperebutkan lahan-lahan dan daerah-daerah jajahan. Dan kita tahu dulu Inggris dikenal sebagai negara yang tidak pernah terbenam mataharinya. Karena daerah jajahannya bukan hanya dari barat, timur pun, bahkan paling timur seperti Australia, New Zealand merupakan daerah apa? Jajahan. Nah, kalau pada saat ini, era ini, penjajahan tidak lagi menggunakan militer. Penggunaan militer itu merupakan bentuk atau sistem yang sudah dianggap tertinggal, yang hanya menghabiskan biaya, kemudian juga menumpahkan darah prajurit mereka, dan beresiko akan mendapatkan penolakan dari penduduk negeri mereka sendiri. Seperti Amerika, ketika mengirimkan pasukan ke Libanon kemudian terjadi pembantaian, langsung rakyat Amerika demo, hingga membuat jatuh seorang pemimpin. Tapi penjajahan saat ini, tidak perlu mereka mengirimkan pasukan, tidak perlu mereka mengirimkan apa? Senjata, tidak perlu meneteskan darah, cukup mereka memanfaatkan boneka-boneka yang mereka kendalikan di setiap negara. Nah, boneka-boneka ini yang akan berbicara, mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, kalau tidak salah, Madeleine Albright mengatakan kami lebih mengutamakan loyalitas daripada demokrasi, daripada keadilan. Di negara yang menjadi sekutu kami, ya, menjadi teman kami akan bela, walaupun dia menginjak-injak keadilan. Jadi buat mereka, loyalitas itu lebih utama. Nah, tinggal mereka membuat payung hukum. Kemudian mempropagandakan alasan-alasan mereka. Karena kalau orang berkuasa atau negara berkuasa, punya kekuatan ekonomi, mereka bisa memanfaatkan media, membayar juga para pembicara. Betul enggak? Mempengaruhi opini masyarakat hingga yang hak berubah menjadi batil, yang batil menjadi hak. Oleh karena itu kita bertanya, apa alasan Saudi Arabia, Emirat Arab melakukan pembantaian di Yaman? Kenapa mereka tidak kerahkan pasukan mereka untuk menghadapi Israel? Begitu juga yang terjadi di Suriah maupun yang terjadi di Irak. Dan kejadian ini bagi penduduk negeri tersebut juga peringatan dari Allah, karena sebahagian mereka lupa pada Allah.
Sedangkan bagi para penguasa yang melakukan pembantaian, Allah ingin membuka kedok mereka yang sebenarnya. Jati diri mereka yang tertutup, Allah singkap. Jadi, Kang Rizal, kalau kita perhatikan sama-sama, antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan kemuliaan, kemenangan bagi kita, dan realita yang dihadapi kaum muslimin yang bertolak belakang, patut menjadi peringatan buat kita untuk mengoreksi kesalahan kita. Kalau kita renungkan akhir dari surat As-Saff, akhir dari surat As-Saff, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan akan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih. Karena manusia pada saat itu, perhatian mereka bukan tertuju pada dunia semata. Mereka menginginkan keselamatan di hari akhir. Oleh karena itu pertanyaan ini menarik buat mereka. Kalau buat orang sekarang, apakah kalian mau bisnis yang menguntungkan kalian, yang mengubah kalian sekejap menjadi konglomerat, membuat kalian memiliki fasilitas hidup yang bermacam-macam, menikahi wanita-wanita cantik? Itu yang didambakan orang sekarang. Kalau pada saat itu ketika iman sedang apa? Sedang bersemi, ketika mereka mendengarkan, wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih? Pasti mereka akan mengatakan, nah, ya Rabb. Allah tunjukkan, tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian siap berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Berjuang di sini bukan berarti identik dengan peperangan di medan laga, tidak. Peperangan itu bukan tujuan. Dan Islam mencintai kedamaian. Kalau tidak diganggu, tidak diserang, tidak dianiaya, mereka tidak akan mengangkat senjata. Berjihad itu dengan harta kita, dengan jiwa kita, memperjuangkan kebenaran, mengajak orang yang belum tahu kebenaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan keadilan, memerangi segala macam bentuk kejahatan, termasuk kolonialisme. Kolonialisme ini yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Jadi bagaimana Allah katakan kalian berjuang di jalan Allah, tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kalian keluarkan, yang kalian lakukan ini tidak berarti dibandingkan balasan yang jauh lebih baik kalau kalian tahu. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya beraneka macam sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, dan tempat-tempat kediaman yang indah permai di taman-taman surga. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbuna, ada lagi yang lain yang kalian sukai. Nasrun minallah wa fathun qarib, kemenangan dari Allah atas musuh-musuh kalian yang dulu menindas kalian, menganiaya kalian, berbalik kalian memenangkan apa? Dan mengalahkan mereka. Wa basyiril mu'minin wa fathun qarib, dan fatah, kalau fatah itu artinya membuka. Dulu kota Mekah tertutup bagi mereka, dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian Allah berikan kota Mekah untuk mereka. Wilayah-wilayah yang tadi tertutup di bawah kekuasaan musuh-musuh mereka, Allah buka bagi mereka. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman. Nah, apabila kita betul-betul berjuang, beriman pada Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah, bukan berjuang untuk meluruskan tujuan kita menjadi pejabat, atau memperjuangkan partai, memperjuangkan kelompok dan golongan. Semua perjuangan di luar jalan Allah merupakan syirik yang akan mencelakakan seseorang dan membawa kegagalan dan kehancuran.
Yang mendapatkan janji Allah hanya berjuang di jalan Allah. Ini yang perlu kita koreksi. Perjuangan selama ini masyarakat NU-nya, Salafinya, Sufinya, Muhammadiyahnya, Syiah dan Sunnahnya di jalan Allah. Apakah hanya untuk kepentingan kelompok mereka? Lalu kelompok mewakili kepentingan pribadi mereka. Kalau mereka berjuang di jalan Allah, Allah jamin. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian berjuang, kalian membela, ya. Membela apa? Membela Allah, mesti memperjuangkan agamanya, Allah akan membela kalian. Tapi kalau yang kalian perjuangkan kepentingan kalian, kemudian kalian bungkus dengan bungkusan agama, kalian tidak akan mendapatkan janji Allah, bahkan murka Allah akan menimpa kalian. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat Islam maupun di luar Islam, banyak orang yang frustasi, kehilangan kepercayaan pada tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena tokoh agama ini tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak berbicara mewakili mereka, rakyat hanya diperalat untuk kepentingan mereka. Bahkan diadu domba. Ini politik adu domba yang dulu dilakukan oleh VOC, oleh Belanda, Yahudi. Ternyata digunakan oleh ulama-ulama kita untuk mengadu umat di bawah. Demi memperebutkan lahan. Jadi sebetulnya mereka sedang memperebutkan lahan, bukan membimbing umat kepada kebaikan, ketakwaan kepada Allah. Tapi mereka bersikeras, ngotot mengatakan bahwa ini perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka lebih tahu tentang apa yang mereka perjuangkan. Bahkan kebanyakan orang sudah mulai membuka mata mereka bahwa ternyata mereka ini ya, berusaha untuk mendoktrin masyarakat mereka, murid-murid pengikut mereka untuk membela kepentingan mereka walaupun mengatasnamakan Islam. Jadi kembali Mas Rizal, kita bicara mengenai Muslim Uighur. Cina bisa melakukan hal seperti ini karena dunia Islam berpangku tangan. Kalau Saudi Arabia, negara Arab, mengkritisi Republik Rakyat Cina, Cina bakal mengatakan apa yang kamu lakukan di Yaman, kejahatan ini nggak sebanding dengan apa yang kami lakukan. Bahkan Israel mengatakan, apa yang kami perbuat terhadap rakyat Palestina dengan apa yang kalian lakukan terhadap Yaman, apa yang kami lakukan dianggap sebagai apa? Sebagai humor, sebagai gurauan dibandingkan kebiadaban kejahatan yang kalian lakukan. Israel begitu melakukan pembunuhan terhadap beberapa gelintir rakyat Palestina, langsung terjadi keributan. Tapi di Yaman, bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian di Myanmar. Myanmar merupakan negara yang tidak kita anggap sebagai negara yang kuat, kan? Di sekelilingnya terdapat masyarakat Islam. Tapi terjadi pembantaian terhadap Muslim Myanmar. Penindasan terhadap mereka. Kalau kita teliti, karena dunia Islam berpangku tangan. Coba kalau bersatu mereka membela hak-hak minoritas. Bukan untuk menindas mayoritas, katakan Buddha yang terdapat di Myanmar, tapi menuntut agar penduduk Myanmar yang Muslim ini mempunyai hak yang sama seperti saudara mereka. Kita di Indonesia tidak membenci warga-warga Muslim, bahkan termasuk warga Indonesia keturunan Tionghoa. Kita nggak membenci mereka. Yang baik dari mereka kita perlakukan baik. Yang kita benci pelaku-pelaku kejahatan dan pengkhianatan. Serta mereka yang menyebarkan narkoba, melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, kemudian memonopoli kekayaan negeri kita untuk kepentingan mereka. Itu yang tidak kita suka. Dan ini bukan hanya berlaku untuk warga Indonesia keturunan Tionghoa, warga-warga yang lain pun yang melakukan perbuatan seperti ini merupakan orang-orang yang kita benci. Tapi yang berjuang untuk kebenaran, keadilan, kita hormati, kita hargai. Oleh karena itu kita menghargai, menghormati warga Indonesia keturunan Tionghoa seperti siapa? Seperti Kwi Kian Gi. Yang lisannya berbicara mengenai keadilan, membuka mata kita semua. Bahkan lebih baik dibandingkan warga-warga Muslim, bahkan yang keturunan Arab. Jadi kita bukan berbicara atas dasar kefanatikan, bukan sebagai seorang yang rasis, tapi sebagai seorang yang ingin memperjuangkan kebenaran, dan Islam mengajarkan kita untuk membela kebenaran. Orang bertanya, kenapa sikap Ustadz begitu keras terhadap Ahok? Saya katakan, saya tidak menyukai Ahok bukan karena dia Cina.
lakukan. Tapi perilakunya, mulutnya yang kotor, sikapnya yang arogan, itu yang tidak kita sukai. Kita merasa malu kalau DKI dipimpin oleh orang seperti Ahok. Bukan karena dia warga Tionghoa. Kemudian mayoritas penduduk DKI kan Muslim. Betul enggak? Kalau kita menuntut, katakan, di Cina, agar pemimpin atau wali kota, gubernurnya beragama Islam, itu merupakan hal yang mengherankan. Tapi kalau di wilayah DKI yang mayoritas menuntut agar pemimpinnya beragama Islam, dan Allah melarang kita umat Islam untuk mengangkat pemimpin yang tidak seiman, dengan ini merupakan hak kita dong. Bukan ini merupakan sikap yang bagaimana? Sikap yang rasis, tidak. Ini hak kita. Kita meminta pemimpin Muslim yang bisa memimpin kita, mengarahkan kita, melindungi hak-hak kita. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kita umat Islam ini betul-betul telah jauh dari kebenaran. Tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Walaupun kita mengaku beriman ya, kepada Allah, kepada Rasulnya, kita mengaku berjuang di jalan Allah, yang kita perjuangkan sebenarnya bukan jalan Allah dan keridhaan. Oleh karena itu kita ingat, orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan jalan Allah, dia akan menyesuaikan dirinya dengan keridhaan Allah. Dalam metode penyampaian dia, lisannya, dia menyampaikan kebenaran apa adanya, tegas. Tapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Orang menyampaikan hal yang benar dengan tegas tidak identik harus mempergunakan kata-kata yang arogan, kata-kata yang kotor. Karena kata-kata yang tidak baik akan mencederai kehormatan kita sendiri. Setiap bejana atau botol akan mengeluarkan tergantung isinya. Walaupun dia bersumpah-sumpah mengatakan isinya madu, kalau yang keluar khamar, tetap khamar. Oleh karena itu jangan kita padamkan api dengan api, tapi padamkan api dengan air. Kita berjuang membawa risalah dari Allah, melanjutkan risalah Nabi kita memperjuangkan kebenaran, memberantas kebatilan dari manapun dia berasal. Jadi kita ingin orang memahami bahwa misi perjuangan kita untuk membela kebenaran, keadilan. Memperjuangkan hak-hak setiap insan. Bukan berarti kalau orang tidak beriman, lalu haknya sebagai seorang manusia kita abaikan, tidak. Oleh karena itu, perhatikan coba Kang Rizal, kalau kita baca suratul A'raf ya. Suratul A'raf ayat 175. 175. Coba kita renungkan sama-sama di sini bagaimana hukuman Allah terhadap orang yang meninggalkan bimbingan, ayat dan petunjuk Allah. Allah turunkan kitabnya sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai neraca. Lalu mereka yang sudah menerima, yang tahu mengabaikan, berpaling daripadanya. Orang yang semacam ini, apa akibat yang akan diderita? Allah sebutkan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Watlu alaihim, bacakan, terangkan pada mereka wahai Rasulullah kisah mengenai orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, petunjuk kami. Ada ahli tafsir mengatakan ini Bal'am bin Ba'ura. Saya katakan tidak. Ini bukan hanya untuk Bal'am. Allah nggak sebutkan nama. Berlaku untuk semua kaum orang Yahudinya, Nasraninya, kaum musliminnya yang menerima Alkitab kemudian meninggalkan. Dibacakan kepada mereka kisah mengenai orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Tapi ternyata dia melucuti dirinya dari ayat tersebut. Salakha yaslahu itu ya, kata kerja yang menunjukkan seorang yang menguliti, katakan kambing. Kambing setelah dikuliti namanya salakha yaslahu. Maka orang-orang Arab mengabarkan salah. Salah itu ya, juga orang yang bekerja melakukan pekerjaan tersebut. Ular bisa keluar dari kulitnya. Itu juga namanya salah. Jadi bagaimana kami berikan ayat-ayat kami padanya ya sebagai pakaian yang akan menjaga kehormatannya, memuliakan dirinya, fansalakha minha, dia lepaskan ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, akibat dia meninggalkan ayat Allah, fa'atba'ahu syaitan ay faja'alahu syaitan tabi'an lah. Syaitan menjadikan diri sebagai pengikutnya. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk dari orang-orang yang sesat. Jadi bukan fatabi'ah syaitan,
Mengikuti syaitan enggak, tapi fa'atba'ahu syaitan, syaitan menjadikan dirinya tabi'an lah, pengikutnya. Jadi walaupun dia mengatakan dia muslim, syaitan telah menjadikan dia sebagai pengikutnya. Malah sikapnya, perilakunya dengan latar belakang agamanya sebagai orang Islam, ya, akan disalahfahami. Mereka bakal beranggapan apa? Ini perbuatannya benar. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka dia termasuk dari orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami dapat mengangkat dirinya, memuliakannya dengan ayat-ayat kami. Bukan Allah nggak mau mengangkat dirinya, walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia lebih suka mendekam ke bumi. Maksudnya apa? Seperti hewan yang melekat ke bawah, diangkat nggak mau. Maksudnya apa? Menggambarkan dia begitu cinta pada dunia, cinta pada bumi dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia mendekam ke bumi, ungkapan orang yang mencintai dunia, wattaba'a hawa, dan dia ikuti hawa nafsunya. Akhirnya perumpamaan orang seperti ini, seperti yang Allah gambarkan, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya mirip dengan seekor anjing. Anjing binatang cerdas enggak? Anjing ini binatang yang cerdas. Betul enggak? Ya. Bisa menuruti bimbingan, petunjuk, perintah tuannya. Tapi sayang, dia bukan makhluk yang merdeka, dia bekerja untuk tuannya. Peran anjing fungsinya ada yang menjadi anjing sirkus. Dia bekerja, ya, menjalankan perintah tuannya, tapi yang diuntungkan siapa? Tuannya. Yang terima uang anjingnya apa tuannya? Tuan. Kemudian ada anjing juga sebagai pemburu. Dia berburu, memburu mangsanya, setelah mangsa tertangkap, terbunuh, dibawa ke hadapan tuannya. Dia hanya menerima potongan daging, tapi tuannya yang mengambil semuanya. Atau anjing penjaga ternak. Tuannya hanya memberikan makan, dia setia menjaga ternak tuannya. Atau penjaga rumah. Nah, kalau manusia seperti anjing, bagaimana kira-kira Mas Riza? Orang yang meninggalkan ayat Allah, kehilangan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat orang yang jiwanya padam dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya dia menjadi hamba syaitan. Ya. Perumpamannya mirip seekor anjing. Baik kamu usir, kamu hardik dirinya, tetap aja lidahnya keluar. Betul nggak? Autatruhu yalhath, kamu biarkan juga. Nah, kalau lidah keluar sambil mendengus menggambarkan apa? Menjulurkan lidah sambil menuskan nafas. Menggambarkan keletihan. Walaupun dalam keadaan duduk juga apa? Sambil menjulurkan lidahnya. Betul tak? Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini agar mereka jadikan sebagai renungan. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Betapa buruknya perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan diri mereka sendiri yang mereka aniaya. Nah, kalau manusia seperti anjing, walaupun naik katakan Mercy, ya, Mercy apa yang 600S, S600. Naik punya pesawat pribadi, punya rumah mewah, wanita-wanita cantik, harta benda, aset yang berharga. Tapi kalau jiwanya seperti anjing, hina nggak? Nah, ini yang Allah peringatkan. Ada orang-orang biasa hidup sederhana, makan sederhana, tapi jiwanya manusia yang merdeka. Jiwa manusia merdeka. Dia tidak akan menerima sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinannya, walaupun dipaksa, ditawarkan berbagai macam penawaran. Sampai ada pejabat tinggi, dia bisa tertawa di hadapan setiap orang, tapi di hadapan bawahannya yang jujur, yang baik, dia berhati-hati. Begitu bawahannya datang, langsung pembicaraannya berubah bersama teman-temannya. Begitu bawahannya pergi, temannya bilang, kenapa kamu? Ini kan bawahan kamu. Dia bilang, betul bawahan saya. Tapi saya bujuk, saya ajak, saya berikan janji macam-macam, dia menolak. Jadi manusia yang merdeka ini langka. Zaman sekarang ini kebanyakannya kita ini waliyadzubillah menjadi budak dunia. Akhirnya menjadi budak syaitan. Maka setelah itu Allah katakan man yahdillah fahuwal muhtadi. Orang kalau dibimbing oleh Allah karena mau mengikuti petunjuknya, dibimbing oleh Allah. Kalau nggak mau, masa Allah paksakan?
fahuwal muhtadi, dia yang berada dalam petunjuk. Tapi waman yudlil faulaika humul khasirun, yang disesatkan atau dibiarkan tersesat karena dia enggan mengikuti jalan Allah, mereka lah orang yang merugi. Nah, sebagai penutup, pada ayat 179 Allah terangkan ya, bagaimana kaum muslimin atau orang-orang yang beriman yang menerima petunjuk Allah ini tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah siapkan sebagai penghuni api neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna mereka biha. Mereka diberikan kalbu, tapi mereka tidak gunakan. Mata mereka melihat, telinga mereka juga mendengar, mereka belajar, tapi kalbu ini sama sekali mereka tidak gunakan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kebenaran. Karena kalbunya dikuasai hawa nafsu. Walaupun dia tahu ini salah dikerjakan, walaupun tahu benar, dia tolak karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tapi sama dengan orang buta tidak melihat. Kenapa? Karena walaupun mereka melihat kebenaran, mereka tidak ikuti. Mereka mengetahui ini bahaya, masih diterjang. Peringatan Allah tidak berguna buat dia. Walahum adhanun yasma'un la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar. Sama aja dengan orang tuh. Ulaika kal an'am. Mereka mirip binatang-binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Binatang ternak tidak diberikan akal. Ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Nah, dari ayat-ayat ini kita lihat, kenapa umat Islam ya, berubah dari makhluk yang mulia, merdeka, menjadi budak yang hina. Karena mereka meninggalkan ayat-ayat Allah, bimbingan petunjuk yang mereka tidak hormati, bahkan mereka tidak mengakui hak Allah. Seolah-olah mereka hanya menerima hak Allah itu pada sholat yang mereka kerjakan, sholat ritual, kemudian puasa, berumrah, berhaji. Adapun hak Allah untuk mengatur hidup mereka, padahal Allah pencipta mereka, mereka tidak terima dan mereka tidak akui. Jadi Kang Rizal, kalau kita lihat ya, derita kaum muslimin yang minoritas di tengah mayoritas, mereka berani berbuat seperti ini karena kita orang Islam tidak sama sekali bersuara untuk membela mereka. Bahkan lebih dahsyat lagi, kita menganiaya saudara mereka lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita mau bersuara, mengkritik perbuatan mereka, mereka mengatakan apa? Apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan. Silahkan kalian bercermin. Jadi ini betul-betul pukulan yang amat berat buat kita. Padahal Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya kita umat Islam ini satu umat. Kalau satu orang Muslim disakiti di satu tempat, hati kita tidak sakit, berarti Islam meninggalkan kita. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Sampai Nabi gambarkan kondisi umat Islam itu bagi satu jasad. Umat yang bermacam-macam bagikan satu jasad. Kalau satu sakit, anggota badannya, yang lain terasa sakit. Giginya sakit, yang lain merasakan tidak nyaman. Betul enggak? Artinya apa? Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jangan mereka melihat mereka Uighur, melihat mereka katakan Myanmar, atau melihat mereka katakan orang-orang yang hidup di Barat. Siapapun orang Islam, dimanapun dia berada, kita wajib punya kepedulian. Bila mereka disakiti, kita sakit. Mereka dalam kebaikan, kita senang dan bahagia. Tapi sekarang ternyata, seperti pepatah Arab mengatakan, gimana saya akan membalas? Sedangkan mata kiri saya, ya, yang membutakanlah mata kanannya. Ini seorang ibu yang mengeluhkan tentang nasib anaknya yang satu terbinasa, yang membunuh saudara kandungnya sendiri. Jadi bagaimana saya akan membalas? Bagaimana saya menumpahkan kebencian saya kalau mata kiri saya ini ya, yang menusuk, yang membutakan mata kanan saya? Bukan orang lain. Begitu pula kondisi umat Islam. Saya mau tanya Mas Rizal, kalau Mas Rizal punya istri, Mas Rizal di hadapan ibu Mas Rizal bicaranya kasar, arogan, tidak hormat. Istri akan hormat nggak pada ibu Mas Rizal? Dia akan berlaku sama seperti Mas Rizal bicara pada ibu. Tapi kalau Mas Rizal hormat, taat kepada istri, kepada ibu, dan betul-betul memuliakan dirinya, wanti-wanti pesan pada istri, kalau saya
kurang mendapatkan layanan, saya masih bersabar. Tapi kalau ibu saya tidak dihormati, hati-hati. Dia pasti akan takut, akan hormat. Betul enggak? Nah, yang memulai perbuatan aniaya bukan orang di luar Islam. Yang memulai penganiayaan kita sesama umat Islam. Nah, di Indonesia kalau kita lihat, ya, apa yang berlangsung di Yaman bisa terjadi di negeri kita. Apa yang berlangsung di Suriah bisa terjadi asal ada orang-orang, ya, yang menjadi apa? Menjadi dalang di belakang layar, mengeluarkan biaya sana sini, mudah dengan kefanatikan dan kebodohan mereka diadu domba saling menumpahkan darah mereka. Jadi derita Uighur sebetulnya merupakan tanggung jawab umat Islam seluruhnya. Kalau kita bersatu, kita menyuarakan suara kebenaran, keadilan, membela hak-hak saudara kita, niscaya akan berubah keadaannya. Saya berikan contoh sebagai penutup. Ada warga Filipina yang dianiaya. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Yang dianiaya ini warga Filipina yang Muslim. Rakyat Filipina berdemo membela haknya. Padahal Muslim. Karena menurut mereka, kalau mereka mengabaikan pembelaan terhadap saudara mereka, bisa terjadi pada salah satu dari mereka. Pembantu rumah tangga kita yang bekerja di Saudi, tidak ada liburan buat mereka. Tapi buat warga Filipina yang kerja, baik sebagai perawat di rumah sakit, atau katakan sebagai babysitter, atau pembantu, mereka mendapatkan liburan Kamis Jumat. 2 hari. Pada Kamis Jumat, di barat di tengah kota itu, mereka kumpul bersama-sama. Sedangkan buat warga Indonesia, ya, tidak memiliki hak tersebut. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak memperjuangkan, bahkan ikut menganiaya mereka. Pembantu yang pulang dari luar negeri di penampungan dianiaya, waktu berangkat pun dianiaya. Pemerintah tidak melindungi mereka, bahkan mereka dianiaya oleh tuannya, mengadu ke KBRI, KBRI manfaatkan mereka, lalu pindahkan kerja di tempat lain. Waktu jamaah haji kita meninggal dunia di terowongan, apakah pemerintah kita membela hak mereka? Menuntut pemerintah Saudi Arabia? Tidak. Datang hanya berkunjung, mendengar penjelasan pemerintah Saudi Arabia, nyawa-nyawa yang bergelimpangan, di mata mereka semuanya murah. Paling mereka mengatakan takdir Allah. Yang berbuat jahat mereka, yang disalahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi kita masih tidak punya kepedulian, tidak mensyukuri nikmat Allah dengan jumlah umat Islam yang banyak untuk membangun persaudaraan, tunggu tanggal mainnya, Allah akan menghancurkan mereka, mengubah rasa aman menjadi ketakutan. Kemudian kedamaian akan berubah menjadi suasana yang membara. Ini ancaman dari Allah. Kalau kita nggak bersyukur, akan datang azab Allah. Oleh karena itu di Indonesia hendaknya kita berusaha betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Bersatu. Jangan kita mau dipecah belah untuk kepentingan penguasa yang memanfaatkan kita. Kita bekerja untuk bangsa kita, negara kita. Dan jangan mau kita diperalat oleh para pejabat atau pengusaha. Tapi mari kita gunakan suara kebenaran keadilan. Yang ada pada saat ini kita lihat sekelompok ulama, sekelompok elit, ya, dimanfaatkan oleh kelompok A, sekelompok lagi dimanfaatkan oleh kelompok A. Selesai permainan mereka mirip dengan bola yang dikejar-kejar pada saat permainan. Selesai permainan, bola ini dibuang ke keranjang. Nah, kita ingin umat Islam bukan sebagai bidak catur, tapi sebagai pemain catur yang adil, yang jujur, bersih. Itu yang kita inginkan. Jadi kesian di Uighur, mereka mengangkat tangan, begitu pula di Yaman kita enggak mendengarkan suara pembelaan. Kita dengar dari Kanada, dari sebagian negara yang mengecam Saudi Arabia. Oleh karena itu semoga Allah melaknat mereka-mereka yang melakukan kejahatan ini. Allah menghancurkan betul-betul kekuasaan mereka, memporak-porandakan mereka sebagaimana mereka telah memporak-porandakan saudara mereka di Yaman dan di belahan dunia yang lain. Akan tiba saatnya buat Al-Su'ud dan para raja-raja ini yang berkuasa di Saudi Arabia menggunakan nikmat Allah untuk melakukan kejahatan, akan tiba saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita semua yang kurang punya kepedulian, dan kita berharap di negeri kita, kita betul-betul berjuang untuk kebenaran keadilan. Bukan untuk hawa nafsu kita, tapi untuk kebenaran keadilan. Tidak sama sekali membiarkan diri kita diperalat oleh pejabat, pengusaha, oleh kelompok manapun juga,
tapi kita berani menyampaikan yang benar, walaupun taruhannya harus nyawa kita. Walaupun kita tidak mengharapkan kematian, tapi kalau kita harus mati untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kita sambut dengan baik dan kita harapkan Allah berikan kesabaran dan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menjual kehormatan kita, kemerdekaan kita untuk manusia-manusia yang bobrok, yang culas, ini kehinaan yang paling besar. Taubahnya bagikan seekor anjing. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Ya, alhamdulillah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Tadi dibahas mengenai derita minoritas Islam ya di tengah-tengah mayoritas non-Islam dan juga kebalikannya. Dan ini tadi juga mengutip beberapa ayat suci Al-Quran seperti dari surat An-Nur ya, ayat yang ke-55 sampai dengan 57, kemudian ayat-ayat terakhir di Quran surah As-Saff ya. Dan juga terakhir tadi ditutup dengan penjelasan dari Quran surah Al-A'raf ayat 185 sampai dengan 189. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari renungan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hussein Alatas. Dan insya Allah kita bertemu di esok hari di waktu yang sama. Insya Allah semoga Ustadz Hussein diberikan kesehatan selalu dan diberikan kesempatan untuk memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang luas insya Allah. Dan akhirnya Iwanawat, saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas, ada Bang Ondi dan Bang Fahri, juga teman-teman yang merilai di kesempatan pagi hari ini, baik yang di Sukabumi, Semarang, Palembang, Batam, juga Banyuwangi, juga di Palu dan beberapa daerah lainnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
menghormati kaum muslimin, mencintai mereka sebagaimana yang kita cintai untuk diri kita. Dalam prinsip kita bersatu, dalam perbedaan pendapat, ijtihad dan mazhab kita berlapang dada, maka yang ada hanya satu Islam. Pendapat boleh berbeda, ijtihad boleh berbeda-beda, asal memiliki dalil syar'i yang dapat dipegang, sedangkan iman kita, loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Rasil untuk Islam yang satu. Rasil TV untuk Islam yang satu.